Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyadil Haq dengan NIM 070103200019. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kedudukan filsafat. Sudah dapat kita nikmati pada sekarang ini. Bagaimana cara berfilsafat itu digunakan untuk memahami atau mendiskusikan sifat-sifat ketuhanan. Kemudian kedudukan filsafat yang ketiga, yaitu filsafat sebagai pembuat ruang dalam keimanan. Yang dimaksud ialah setelah munculnya keimanan dengan merefleksikan realitas tertinggi tadi, yaitu Tuhan, manusia itu harus membutuhkan wahyu. Karena tanpa adanya wahyu, manusia itu tidak akan bisa mengetahui realitas tertinggi tersebut. Atau dalam jalan lain, dengan wahyu, manusia itu akan bisa mengetahui adanya Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ialah filsafat sebagai studi analisis keagamaan. Yang dimaksud di sini ialah berpikir filsafat itu digunakan untuk menganalisis bahasa keagamaan atau menjelaskan watak dan fungsi bahasa keagamaan, serta menemukan cara kerjanya dan makna yang dibawanya atau makna yang terkandung dalam bahasa keagamaan tersebut. Kedudukan filsafat yang terakhir itu terhadap manusia. Jadi terhadap manusia, filsafat atau berpikir filsafat itu sebagai pemberi pengertian atau pedoman hidup, sehingga manusia itu dapat mengerti tentang kenyataan-kenyataan yang terjadi di alam ini dengan berpikir filsafat tersebut. Saya Muhammad Hashim Nur Hamid akan menjelaskan tentang fungsi dari ilmu filsafat. Mempelajari ilmu filsafat tentunya memiliki banyak manfaat yang bisa kita dapat dalam menjalani kehidupan ini. Fungsi filsafat adalah dapat membantu manusia agar berpikir secara kritis dan kreatif, agar saat manusia menghadapi masalah bisa berpikir secara rasional dan bersikap lebih netral. Ilmu filsafat juga bisa membantu manusia untuk memecahkan masalah, mengidentifikasi masalah, dan mendapatkan jawaban dari masalah tersebut. Filsafat juga bisa dipakai dalam atau untuk mengetahui nilai dari pengetahuan, baik di dalam pengetahuan kehidupan atau pengetahuan pelajaran. Ilmu filsafat juga bisa membantu manusia untuk mendapatkan pengalaman yang baru, baik di dalam pengalaman kehidupan atau pengalaman berpikir. Dan ilmu filsafat juga bisa memunculkan ide-ide yang baru. Tujuan filsafat. Filsafat sebagai suatu usaha untuk memahami makna dan nilai alam semesta ini, memiliki suatu tujuan untuk mendapatkan pengertian dan kebijaksanaan, understanding and wisdom. Sebagaimana halnya dengan ilmu mempunyai tujuan deskripsi dan kontrol, maupun seni sendiri punya tujuan kreativitas, kesempurnaan, bentuk, keindahan komunikasi dan ekspresi. Kalaulah ilmu dapat memberikan manusia pengetahuan, maka filsafat sendiri dapat memberikan hikmah, sehingga memberikan kepuasan kepada manusia dengan pengetahuan yang teratur, rapi, dan benar. Tujuan filsafat. 1. Filsafat sebagai sarana pengujian, penalaran ilmiah sehingga menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. 2. Filsafat sebagai usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode ilmiah. 3. Filsafat memberikan pendapatan logis terhadap metode keilmuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional agar dapat dipahami dan digunakan secara umum. Berdasarkan tujuan filsafat di atas yang dikemukakan oleh Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, maka dapat dikembangkan bahwa tujuan filsafat adalah mengkaji dan mencari fakta-fakta terhadap pemikiran secara ilmiah dan rasional.
Tujuan pemikiran filsafat timur mendorong individu menjadi orang yang bijaksana dan bahagia, penuh kedamaian dan keselamatan. Sedangkan pemikiran filsafat barat lebih diarahkan untuk memahami rahasia alam semesta dan menemukan ilmu pengetahuan yang baru. Para filsuf timur lebih menekankan pada manusia untuk hidup menyesuaikan diri dengan alam semesta, sedangkan pemikiran filsafat barat selalu berusaha untuk menaklukkan alam semesta demi kepentingan manusia. Kesimpulan dari materi kali ini adalah filsafat yang sering disebut sebagai induk pengetahuan bisa menjadi pembuka sekaligus pamungkas dari keilmuan tersebut. Dan banyak dari para filsuf ini yang telah melakukan eksperimen dan observasi, yang mana itu melahirkan banyak pencabangan ilmu. Seperti halnya ilmu filsafat ini sendiri, yang telah melahirkan seperti filsafat sosial, filsafat hukum, filsafat pendidikan, dan lain sebagainya. Mungkin cukup dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.